ibaratnya orang baca tuh ngerti gitu ya teman-teman semua ya, sambil nginget-nginget yang kemarin mungkin SMA udah pada dapet ya. Saya juga mohon maaf buat umat Nasrani yang sedang merayakan Natal dan Tahun Baru hari ini harus Zoom ya. Moga-moga nanti kita juga nggak lama bisa selesai cepat ya. Nah, baik teman-teman, biar nggak basa-basi banyak, kita langsung aja mulai boleh ya? Iya, Boleh, Bu, Bu. boleh. Boleh, Bu. Oke, ya. Ini saya juga ntar malam ada kelas tuh. Saya tanya mau mau gimana nih katanya ya udah Zoom aja katanya ya udah. Soalnya kemarin saya udah nggak Zoom. Hari ini kebetulan mata kuliah saya kebetulan mata kuliah hitung-hitungan jadi liar kalau harus nggak ke Zoom ya. Oke, baik teman-teman. Nah, kemarin kita kalau nggak salah terakhir itu sampai di penerapan diferensial ya, kalau nggak salah, iya nggak? Iya, Bu. Betul. Nah, nanti saya akan bahas hari ini ya, untuk penerapan yang integral, tapi secara intisarinya ya, jadi intinya kayak gimana, contohnya kayak gimana, gitu ya. Nah, ini silakan diperhatikan baik-baik. Nanti kalau ada yang nggak ngerti, silakan boleh langsung tanya aja. Ya, jadi nggak usah nunggu saya tanya, gitu siapa yang bertanya. Kalau ada yang tanya, langsung ini aja dinyalakan mic-nya ya. Takutnya nanti ini apa lupa gitu ya. Nah, oke baik teman-teman. Nah, jadi teman-teman, kalau kemarin kita sudah belajar tentang yang namanya diferensial atau fungsi turunan ya. Nah, ini kita akan membahas yang sekarang itu tentang integral. Nah, ini berbanding terbalik ya. Kalau diferensial itu diturunkan, kalau integral itu ke atasin gitu. Kalau kemarin kan diturunkan pangkatnya, nah kalau ini dibalik kayak gitu. Ya, nah contohnya kurang lebih kayak gini nih. Nah, ini sebagai contoh ya. Kalau misalkan kemarin, kayak misalkan 2x kuadrat itu didiferensialkan, misalkan dy per dx ya, berarti kan jadi 4x ya. Kan gitu kan, kemarin ini turun ke bawah dikalikan, x-nya dikurangi 1 pangkatnya kan gitu kan. Nah, itu untuk diferensial. Nah, kalau untuk integral gimana itu dibalik ya. Jadi ini sudah ketahuan, tapi ini belum. Nah, kita nyari ini, kayak gitu yang atas ya. Nah, secara matematis kurang lebih kayak gini. Misalkan ya, kalau ini fungsi sebuah x, saya turunkan nih. Itu kan lambangnya tuh f aksen x, ya enggak? Nah, kalau misalkan ada satu fungsi lagi, fungsi x, gitu ya, kemudian saya turunkan, berarti kan jadi f-nya kecil ya, kalau diturunkan, ya. Nah, namun kita akan melihat bagaimana ini tuh bekerja gitu si rumus fungsi ini ya. Contoh misalkan gini, ada suatu contoh persamaan ya. Jadi fungsi itu x kuadrat ya. Kalau misalkan kita turunkan atau diferensialkan itu jadi berapa? X kuadrat itu didiferensialkan ya. Jadi berapa? 2x. Oke, good. Kalau x kuadrat ditambah 4, kita turunkan jadi berapa? 2x. 2x. Good. Kalau x kuadrat dikurangi 10, kita turunkan jadi berapa? 2x. 2x. Nah, bingung ya? Karena apa? Kok semuanya 2x gitu? Nah, itu kenapa ketika dalam diferensial diturunkan, ketika kita sudah tahu turunannya, kita mau mencari emaknya gitu ya, atau bapaknya itu siapa, itu muncul yang namanya fungsi konstanta atau C. Nah ini. Karena apa? Kita belum tahu ini angkanya berapa nih. Ya, kan kita sudah tahu tuh. 2x integral dari 2x berapa? Integral dari 2x berapa? Bisa jadi x kuadrat, bisa jadi x kuadrat plus 4, bisa jadi x kuadrat min 10, bisa jadi x kuadrat minus 1000 gitu kan. Karena apa? Itu sebuah konstanta. Ketika konstanta itu didiferensialkan, maka dia akan nol atau hilang. Kan kemarin kaidahnya kayak begitu ya. Nah, oleh karena itulah ketika sebuah persamaan ya itu diintegralkan, ini kebalik ya lambangnya ke sono ya. Kalau yang tadi itu kalau diferensialkan ke sono, nah sekarang berbalik dari sini ke sono gitu ya.
itu muncul yang namanya konstan, ini C. Oleh karena itulah ketika 2X ini kita integralkan, itu akan muncul gini, X kuadrat plus konstanta. Walaupun konstantanya itu 0, tapi itu adalah konstanta, dia adalah bilangan yang ada di sana. Ya, plus 4 itu adalah konstanta. Minus 10 itu adalah apa? Konstanta. Nah, itu teka-teki kenapa ketika suatu persamaan gitu ya, itu didiferensialkan ya, itu ketemunya nanti si persamaan itu sendiri gitu ya, fungsi X gitu ya, ditambah dengan konstanta. Nah ini, itu asal mula munculnya konstanta itu di dalam rumus persamaan dari integral. Karena apa? Ya ada angka-angka ini yang tadi itu. Walaupun nanti didiferensialkan angkanya sama, tapi ada konstanta loh. Kalau misalkan nanti nggak ditulis ya nggak tahu ada bilangan yang hilang nanti ketika kita integralkan. Nah oleh karena itulah ini teka-teki atau misteri gitu ya. Dari mana C itu berasal atau konstan itu berasal dari sini yang tadi ini. Nah gitu. Paham ya? Jadi kalau diferensial itu diturunkan, kalau integral itu naik ke atas, nyari emak sama babehnya gitu. Ya. Nah, oke. Nah, ini ada beberapa kaidah ya dari dalam integral sama diferensial juga ada kaidahnya. Jadi kaidah dalam integral juga ada, ya. Jadi kaidah dalam integral ada apa aja? Banyak kayak diferensial, ya. Nah, untuk lebih jelasnya ada beberapa kaidah dalam diferensial ya yang akan saya bahas ya. Namun ini yang biasanya dipakai dan cukup mewakili ya. Jadi yang pertama itu adalah ketika suatu bilangan itu dikalikan atau bilangan yang ada konstantanya. Nah, itu gimana gitu. Ya, nah contoh misalkan gini. Misalkan ya, kaidah yang pertama, ketika integral dari konstan atau konstanta dikalikan dengan fungsi x dx, kaidah itu sifat ya, sifat itu adalah hukumnya gitu, ceritanya mah gitu ya. Jadi kalau ada integral suatu konstanta ini dikalikan dengan fungsi x dx gitu ya. Kalau ini fungsi z ya berarti ini dz gitu ya, tergantung gitu ya. Kalau ini fungsi q berarti ini dq kayak gitu ya. Nah, itu sama dengan berapa? Nah, sama dengan itu sama aja dengan ini konstannya kita keluarkan ke sono. Ya. Jadi konstanta dikalikan integral dari fungsi x dx. Paham ya? Contoh nih, contoh ini teh. Nah, contoh di sini. Ya, misalkan gini. Integral dari misalkan 2x pangkat 3 dx. Nah, itu berapa? Ya, ingat kaidahnya gimana? Konstannya dikeluarkan ke depan. Ya, berarti ini berapa? 2 dikeluarkan ke depan. Berarti 2 dikalikan integral dari x pangkat 3 dx. Paham ya? Nah, jadi dikeluarkan kalau dia berupa konstan kayak begitu. Ya, nah terus integral dari x pangkat 3 dx gimana? Nah, kita maju ke rumus dari integral. Ya, saya ke samping ya. Jadi itu sama dengan 2 kali integral x pangkat 3 dx. Nah, ini perhatikan. Integralkan, kita lihat yang tadi sebelumnya, kalau misalkan kita mendiferensialkan, pangkatnya kita turunin ke depan. 2 kita turunin ke depan jadi 2x. X tadinya udah pangkat 2 dikurangi 1, berarti nggak ada. Ini pangkat 1 ya, berarti nggak usah ditulis gitu ya. Nah, kalau dibalik, 2x kita integralkan gimana? Ditambah pangkatnya dengan 1. Kalau didiferensialkan, ya betul, dikurangkan pangkatnya 1. Kalau diintegralkan, ditambah pangkatnya 1, gitu ya. Nah, kita ke sini. Berarti sama dengan 2 kali, ya, nggak usah pakai integral lagi, karena kita udah masuk ke dalam integralnya si
fungsi tersebut ya, berarti X 3 ditambah 1. Ya, karena kan pangkatnya ditambah 1. Nah, jangan lupa dibagi pangkatnya ditambah 1. 3 ditambah 1. Jangan lupa ditambah konstan. Ya. Jadi kalau dalam integral, pangkatnya ini ditambah dengan 1, dibagi ya, sama pangkatnya yang ono, yang ini, ditambah sama 1 deui gitu. Ya. Jadi berapa? Ya udah kita hitung. 2 ya, kali X per 4, 4-nya nggak kelihatan, kumaha ya. 4 gitu ya, nggak kelihatan. Nah, 3 ditambah 1 berarti pangkat 4, gitu kan? Ditambah dengan C. Ya, C itu siapa? Konstan yang tadi. Berapa besarnya? Ya konstan aja. Gitu. Yang penting kita sudah menuliskan ini bilangan konstan, entah itu berapa. Gitu ya. Atau kita bisa sederhanakan tuh 2/4, berarti jadi setengah. Ya. Berarti sama dengan setengah X pangkat 4 ditambah konstan. Nah, itulah integral dari 2X pangkat 3 dx. Paham ya? Gampang ya? Yuk. Oke. Ada yang mau tanya dulu nggak? Sebelum saya lanjut nih ke yang lebih kompleks. Lanjut? Lanjut aja, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, oke, saya akan kasih contoh untuk kaidah yang kedua ya. Nah, kaidah yang kedua adalah ketika bentuk integral itu ditambah atau dikurang ya. Jadi contoh, integral dari fungsi X ya ditambah atau dikurangkan dengan fungsi Gx ya, dx ya sama dengan ya integral dari fungsi X dx, jadi dipisah ya. Nah, ini sendiri gitu ya. Ini juga sendiri diintegralkan masing-masing gitu ya. Kemudian ditambah atau dikurangkan dengan fungsi integral fungsi G X dx. Ya. Jadi kalau ada sebuah persamaan ya, di dalam integral itu ditambahkan ya, jadi dua persamaan yang berbeda ya, jadi fungsi X, satunya lagi fungsi Gx ditambah, kemudian diintegralkan, itu dijabarkan satu-satu. Fungsi dari X-nya itu diintegralkan dulu, baru ditambahkan dengan fungsi Gx yang diintegralkan juga. Ya, contoh. Nih, contoh. Misalkan gitu ya. Contoh. Nah, contoh ya. Integral dari 4x kuadrat ditambah 2x dx. Nah, sama kan dengan yang tadi kan ada ini tuh, plus minus gitu ya. Jadi di sini ada tambah tanda plus. Nah, harus gimana? Nah, kita jabarkan ya. Jabarkannya gimana ya? Kayak yang ono. Nah, di sini ya, jabarkan satu-satu. Berarti sama dengan integral dari fungsi 4x kuadrat. Ya, kan ada dua fungsi tuh, 4x kuadrat sama 2x. Berarti integral 4x kuadrat, jangan lupa karena ini ditambah, berarti ditambah, jangan dikurang ya. Kenapa kamu dikurang? Suka-suka gua, Bu. Jangan. Nah, karena rumus matematika tuh udah kayak begono ya. Jadi kalau kita ganti-ganti sendiri, kita belum terbukti teori kita ya. Ditambah dengan integral dari fungsi yang 2x. Jangan lupa dx. Nah, gitu ya. Nah, baru diapakan? Dihitung masing-masing, diintegralkan hasilnya berapa gitu ya. Sama dengan 4x pangkat 2. Ingat, di sini ada konstan 4. Berarti dikeluarin ke depan ya. Berarti 4 integral dari x kuadrat dx.
X ditambah 2 juga konstan ya, dikeluarkan. Berarti 2 integral dari X dx. Nah, gitu ya. Nah, baru kita integralkan yang X kuadrat sama yang X. Nah, ini kita integralkan, ini kita integralkan. Gitu ya. Jadi gimana? Nah, kita coba di samping ya. Ini dengan kita lihat berarti 4 ini tetap ya karena sudah keluar 4 dikali dengan X kuadrat diintegralkan berarti jadi X pangkat 2 ya good ditambah 1 dibagi berapa X-nya? 3. 2 tambah 1. Oke good 2 ditambah 1 ya gitu ya. Jangan lupa konstan ditambah konstan. Nah, ini yang pertama tuh. Fungsi yang pertama ya. Ditambah 2 ya. Ini 2 tuh. Set ya, masukin ke sini. Set. Jangan lupa biar nanti nggak ketukar ya penjumlahannya ya. X. Berarti X jadi berapa? X pangkat berapa nih? 1 tambah 1 1. tambah 1. Good. Berarti ini 1 ditambah 1 per 1 tambah 1. good. Ya. Ditambah konstan, jangan lupa. Nah, ya. Terus diapain? Ya dijumlah ya. Dan pura-pura nggak tahu ya. Ini berarti 4 ya, tetap dulu ya. Ini X pangkatnya jadi berapa? 3. Good. Dibagi berapa? 3. 3. Good. Ditambah konstan. Set. Ditambah 2. X pangkat. 2. Dibagi. 2. Good. Jangan lupa konstannya. Karena itu memang udah rumus kayak sono tadi yang Ibu udah terangin di depan ya. Nah, berarti 3-nya bisa di bawahnya 4 ya, sama aja ya, karena perkalian. Ya, berarti 4/3, X pangkat 3. Nah, bagian yang belakang tuh. 2 sama 2 bisa dicoret ya, berarti 1 ya. Berarti ditambah X kuadrat, ya, ditambah konstannya apa? Jadi 2C, Bu? Enggak. Karena apa? Ini hanya lambang aja, jadi tidak melambangkan konstannya angkanya berapa, tapi hanya lambang konstanta, bahwasanya itu suatu bilangan. Ya, C-nya itu tetap plus C. Paham ya? Udah ketemu. Ya, karena pangkatnya beda, tidak bisa dijumlahkan. Ini pangkat 3, ini pangkat 2. Ya, jadi integral dari 4 X kuadrat ditambah 2X dx sama dengan 4X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah C atau konstan. Paham? Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Yang mau tanya silakan sebelum saya lanjut ke ini apa? Integral tentu dan tak tentu, silakan. Lanjut? Lanjut aja, Bu. Lanjut, Bu. Oke, good ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, jadi teman-teman semua, integral itu ada 2 ya jenisnya ya. Jadi yang pertama itu adalah integral tentu ya, dan integral tak tentu. Nah, untuk yang integral tentu ini saya akan terangkan secara sekilas ya. Nanti saya akan langsung ke penerapan dalam bidang ekonomi ya. Jadi lambangnya kayak gimana? Kalau integral yang tak tentu itu nggak ada batasannya. Yang kayak gimana? Yang kayak ono di depan nih, ya. Jadi diintegralkan ini batasnya yang bawah itu berapa, batasnya yang atas itu berapa nggak ada, ya.
Jadi kalau dalam fungsi matematis gitu ya, itu persamaannya ya kayak tadi yang di depan. Ya, kalau yang tak tentu berarti integral dari misalkan 2x kuadrat dx. Ya. Jadi di dalam integralnya itu di sini nggak ada batasan. X-nya itu dari berapa sampai berapa itu nggak ada batasan. Paham ya? Nah, kalau integral tentu itu bedanya diintegralkan itu ada batasan angkanya. Ya, contoh nih. Integral misalkan dari 1 sampai ke 5 dari fungsi 2x pangkat 2 dx. Ya. Perhatikan bedanya di mana, di sini sama di sini, ya. Yang di sini nggak ada, yang di sini nggak ada, ya. Kalau nggak ada batasannya disebut integral tak tentu, kalau ada batasannya disebut integral tentu. Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Nah, ini saya nggak akan bahas lebih dalam untuk integral tentu, saya akan langsung ke penerapan secara matematika ya. Nah, oke, saya akan langsung ke penerapan dari integral, ya. Nah, ini contoh penerapan secara ekonomi dari integral. Nah, ya. Nah, ini saya akan ambilkan soal yang dari PPT ya, bentar. Nah, ini ya. Nah, di situ di slide ke berapa itu teh? Slide ke slide ke berapa ya? Keempat ya. Nah, di situ di slide keempat itu ada contoh. Nah, nanti saya akan jelaskan secara sekilas ya. Nah, di situ ada contoh. Ingat ya, kemarin pas kita belajar diferensial ya. Jadi fungsi marginal cost gitu ya, atau MC, itu dia merupakan turunan pertama ya dari fungsi cost. Ya. Kalau turunan tuh saya lambangan gini aja dah. Jadi marginal cost itu merupakan fungsi turunan dari cost. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu nih cost-nya berapa gitu ya. Berarti kita kan nyari marginal cost-nya kan. Kalau ini didiferensialkan yang atas, kalau yang bawah diintegralkan. Nah, kalau yang kemarin kita sudah bahas ini untuk yang diferensial, jadi ketemu si C-nya itu berapa, gitu ya. Ini kebalik, saudara, bentar. Nanti liur, gitu ya, saya tulis lagi ya. Nah, gini, kalau yang kemarin di yang fungsi diferensial, itu kan sudah ketahuan tuh C, ya, fungsi cost. Kita mencari MC, ya, marginal cost. Marginal cost itu merupakan turunan dari C, atau diferensial dari C. Nah, fungsi diferensial, ya, itu yang kemarin. Nah, kalau yang akan kita bahas saat ini adalah, ini nanti sudah ketahuan tuh, MC-nya. Sudah diketahui. Nah, kita nyari apa? Nyarinya C. Berarti dia apa? Dibalik. Ya. Kalau ini ke sono, kemarin udah, kalau sini ke sono. Berarti dia apa? Diintegralkan. Nah, kebalikan dari diferensial. Ya. Contoh, ya. Jadi ini dalam suatu perusahaan setelah dihitung dari fungsi matematis diperoleh suatu fungsi persamaan dari marginal cost ya. Marginal cost-nya adalah 3Q pangkat 2 dikurangi 6Q ditambah 4. Ya, ditanya, carilah persamaan biaya totalnya dan biaya rata-ratanya. Ditanya apa? Biaya total. Biaya total itu lambangnya C. C-nya berapa? Yang kedua, berapa average cost-nya? Atau biaya rata-ratanya. Nah, kita harus langsung otak. Berarti ini diintegralkan. Kenapa?
kalau kita nyari MC gitu ya, kalau kita sudah ketahuan C-nya, nyari MC didiferensialkan. Tapi ini sudah ketahuan MC-nya. C-nya belum, berarti dia apa? Diintegralkan. Siapa yang diintegralkan? Ya MC, fungsi yang ini. Ya, jawab. Jawab. Ya, C atau fungsi cos sama dengan integral dari MC. DC ibaratnya gitu ya. Nah, gimana? Ya udah masukin, berarti sama dengan integral dari MC. Berapa MC? 3Q kuadrat. Ini DQ ya tadi sono ya. Dikurangi 6Q ditambah 4 DQ. Nah, gitu ya. Nah, gimana? Lihat kayak kaidah dalam integral. Kalau fungsinya itu ditambahkan atau dikurangkan, berarti apa? Masing-masing ditambahkan atau diintegralkan, masing-masing ya. Dari fungsi itu sendiri ya. Berarti kumaha? Ya, tinggal diintegralkan. Ya, dari fungsi itu dikeluarkan satu-satu, ini diintegralkan, ini diintegralkan, ini diintegralkan. Nah, masuk langsung. Sama dengan integral dari 3Q pangkat 2 DQ, ya. Jangan lupa ini dikurangi tuh, set ya. Dikurangi integral dari 6Q DQ, ya. Ditambah, nah, tambah ya 4, berarti integral dari 4 DQ. Nah, jabarkan ya. Nah, ingat, ini konstan bisa dikeluarin ke depan, ini konstan bisa dikeluarin ke depan, ini konstan dikeluarin ke depan. Nah, kita keluarin ke depan, berarti 3 dikali integral dari Q pangkat, ini saya ke samping aja dah, yang nggak akan muat di belakang, di bawah. Oke, saya ke sini ya, sama dengan 3 dikeluarin ya ini ya. Nah, berarti 3 dikali integral dari Q pangkat 2 ya. Nah, berarti berapa Q pangkat 2? Berarti dikali Q pangkatnya ditambah ya. Berarti 2 ditambah berapa? 2 ditambah 1. 1 dibagi 2 ditambah 1. 2 tambah 1. Good. Ya. Jangan lupa ditambah apa? Konstan. Nah, itu yang pertama, fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua, jangan lupa itu dikurang, tandanya biarin dulu dikurang. Ya. Nah, 6 keluar ke depan ya, ini ya. Nah, berarti 6 dikali dengan Q-nya pangkat 1. Berarti gimana tuh diintegralkan? Q 1 ditambah 1. Good, sama dengan 2. Pinter. Nulisnya 2. Oke, dibagi dengan berapa? 1 tambah 1. Good. Jangan lupa ditambah dengan C konstan. Good. Nah, yang terakhir. Ini konstan ya, berarti kita keluarkan ditambah 4. Kali berapa? Kali Q. Nah, karena ini, iya kali Q, betul. Nah, good. Ya. Pangkatnya kan tadinya nggak ada, sekarang jadi ada, berarti di bawahnya sama juga. Pangkatnya jadi 1, berarti di bawah dibagi 1. 1. Nah, ditambah C. Konstan. Nah, good. Set, ya. Set, ya. Berarti ini 3. Oh, kita bisa coret ini ya. Kita pakai yang hijau ya. Ini 2 tambah 1, 3. Di atas ada 3, berarti coret ya. Set. Berarti Q pangkat berapa? Q pangkat 3. Good. Ditambah konstan, jangan lupa. Nah, dikurangi
Ini 1 tambah 1, 2 bisa dicoret ya. Set, set. Jadi berapa? 3. 3. 3. Ki pangkat 2. 3 Ki pangkat 2. 2. Oke, good. Ditambah konstan. Good. Ditambah set. 4 dibagi 1 berapa? 4. 4. Pinter banget dah. Ya, 4 Ki pangkat 1. Ya, ditambah C. Nah, kita keluarin ya. Biar nggak ada kurungnya semua ya. Berarti Ki pangkat 3 tetap ya. Good. 3 Ki kuadrat, ada negatif nih. Nah, berarti jadi min, jangan lupa. Minus 3 Ki kuadrat. Ini plus, berarti tetap plus. Ditambah 4 Ki. Konstannya berapa ya? Tetap konstan, bilangan berarti C, bukan 3C ya, atau bukan, ya betul, bukan 3C ya. Berarti sama dengan Ki pangkat 3 dikurangi 3 Ki kuadrat ditambah 4 Ki ditambah C. Itu merupakan integral dari ono. Ya. Jadi fungsi biayanya atau fungsi cos-nya sama dengan yang ono tadi. Ya, berarti Ki pangkat 3 dikurangi 3 Ki kuadrat ditambah 4 Ki ditambah C. Set. Gitu ya. Nah, selesai. Belum. Itu Bang Zul fungsi cos ya. Kita belum ngerjain fungsi rata-rata biaya yang ini ya. Yang ini udah, yang ini belum ya. Nah, kita kerjain yang fungsi rata-rata biaya. Nah, rata-rata biaya itu merupakan ya, rumusnya itu adalah average cost itu merupakan pembagian cost dengan quantity ya. Ya kan udah ketahuan tuh yang ono, udah diintegralkan kan? Berarti tinggal dibagi apa? Quantity. Average cost sama dengan cost dibagi quantity. Ya. Berarti cost-nya masukin fungsi cost Ki pangkat 3 dikurangi 3 Ki kuadrat ditambah 4 Ki ditambah konstan. Dibagi siapa? Ki. Set gitu ya. Nah, itu ada ki ya, semuanya ada ki-nya ya. Kiki mariki ini teh. Nah, ini ayaki, ini ayaki, ini juga ayaki, ini ke aya ya, yang ada ki-nya kita bagi langsung sama ki ya. Berarti Ki pangkat 3 dibagi Ki sama dengan Ki kuadrat atau Ki pangkat 2. Min 3 Ki kuadrat dibagi Ki, berarti Ki-nya hilang 1. 3 Ki, ya. Ditambah 4 Ki dibagi Ki, set, jadi 1. Berarti 4. Ya. Ya, konstannya kumaha? Sama. Konstan dibagi dengan Ki. Itulah average cost. Set. Udah ketemu. Ya. Gampang nggak? Bisa ya? Bisa, Bu. Insya Allah, Bu. Oke, ada yang mau tanya dulu nggak? Saya, Bu. Mau contoh lagi apa lanjut? Ya, silakan. Untuk penerapannya itu cuma ada di marginal cost saja atau di penerapan lain ada juga, Bu? Kayak kemarin dia Ada. Itu juga ya? Ada. Jadi nanti itu kayak kemarin, cuman ini lebih ke yang sudah diketahui, kayak misalkan, contoh kayak penerimaan ya. Kalau penerimaan itu yang diketahui kan penerimaan total atau marginal. Penerimaan total kalau yang kemarin, penerimaan totalnya itu, si MR-nya, marginal revenue, itu udah diketahui, tapi penerimaan total belum diketahui. Nah, kalau yang ini dibalik, ya. Jadi, marginal cost-nya itu sudah diketahui, ya, marginal cost, marginal revenue atau MR. Nah, tapi revenue-nya belum diketahui, jadi harus diintegralkan, kayak gitu, ya. Iya, Bu. Ada marginal utility gitu kan. Nah, ini yang tadi marginal cost, kemudian marginal revenue ada, terus kemudian apa? Fungsi dari marginal integral tak tentu juga ada ya di dalam fungsi produksi. Ya, kalau yang kemarin kan ketahuan
P-nya, produksinya, tapi nyari marginal produksinya. Kalau sekarang kebalik, ketahuan marginal produksinya, tapi nyari produksinya atau fungsi P, kayak gitu. Ya, banyak contohnya. Nanti intinya itu merupakan pengintegralan. Jadi antara fungsi yang sudah ketahuan itu diintegralkan, kayak gitu. Ya, oke. Yang mau tanya lagi silakan. Oke, lanjut. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Gitu. Nah, oke. Ini ya, oke. Nah, ini sebetulnya yang ada dalam materi itu ada beberapa contoh ya. Contoh juga ada yang integral tertentu ya. Jadi dia sudah ada batasannya, itu ada di slide ke-14 sampai terakhir ya. Nah, ini saya kasih bonus ya karena waktu kita memang saya harus bahas juga untuk yang linear programming ya. Kalau misalkan nanti kita bisa bahas yang linear programming yang metode simplex, nanti kita akan bahas. Tapi kalau misalkan waktunya udah mentok, nanti mungkin ada 2 metode yang akan saya bahas. Jadi metode grafik sama satu lagi itu metode aljabar. Ya, jadi untuk menyelesaikan linear programming untuk masalah optimasi kayak gitu, ya. Nah, ini saya cukupkan dulu untuk yang integral. Saya kasih contoh satu yang tadi ya. Ya udah, biar lebih paham, saya kasih satu contoh lagi ya, yang revenue aja ya. Nanti yang lain bisa dibaca-baca. Nanti yang UAS yang saya terangin buat bahan UAS ya. Jadi untuk yang selebihnya nanti teman-teman bisa kepoin atau baca-baca gitu ya. Karena ini banyak juga yang nggak ikut ya, kasihan nanti ya. Nah, ini kita akan contoh yang kedua itu tentang marginal revenue. Ya, itu ada di slide ke berapa teh? 6 ya. Nah, oke. Jadi ini contoh yang kedua ya dari integral tak tentu ya. Itu tentang marginal revenue ya. Kalau yang di diferensial kemarin itu sudah diketahui revenue-nya, fungsi revenue-nya. Nah, kalau sekarang diketahui MR-nya tapi belum diketahui revenue-nya. Ya, kalau yang kemarin kan diketahui revenue-nya tapi MR-nya itu belum diketahui. Nah, ini kalau kebalikannya itu yang sekarang tuh yang ini. Nah, ya, kalau yang bawah itu didiferensialkan, ya, jadi R itu didiferensialkan ketemunya MR gitu ya. Nah, kalau sekarang MR-nya sudah ketahuan tapi R-nya belum. Nah, makanya MR-nya itu harus didiferensialkan biar ketemu R. Paham ya? Jadi kebalikannya ya, contoh. Nah, contoh ya. Jadi fungsi permintaan atau penerimaan ya, permintaan itu nanti surplus ya. Jadi fungsi persamaan penerimaan total, ingat ya, penerimaan total berarti total revenue dan penerimaan rata-rata dari suatu perusahaan jika penerimaan marginalnya, jadi fungsi MR atau penerimaan marginalnya itu sama dengan 16 dikurangi 4I. Ya. Nah, ditanya sama dia tuh, ditanya apa? Ditanya berapa penerimaan total, berarti apa? Revenue, berapa? Average revenue-nya berapa? Nah, ditanya itu. Otomatis apa? Diintegralkan. Ya. Nah, kita integralkan, jawab. Nah, set. Ya. Kita nyari R, berarti integral dari MR. Nah, MR. Karena ini fungsi Q berarti D, Q, ya. Nah, R sama dengan berarti integral dari 16 dikurangi 4Q DQ. Nah, ya. Nah, itu dia sudah berupa dua fungsi ya. Satunya nggak ada fungsi gitu. Kenapa nggak ada fungsi gitu? Karena dia nggak ada key gitu. Tapi tetap aja itu merupakan suatu fungsi ketika nanti kita integralkan. Nah, makanya kita pisah satu-satu. Ada fungsi pengurangan di situ ya. Berarti sama dengan integral dari 16
16 ya tadi ya. Benar ya? 16 deki ya dikurangi integral. Ini lambangnya kayak cacing ya. Kalau teman-teman suka main warm zone ya. Nah, dikurangi 4Q ya. Berarti integral dari 4Q dq. Nah, gitu ya. Nah, 16 konstan kita keluarkan. Berarti 16 ya dikali ya Q. Kenapa Q? Karena ada koefisien di sana ya. Pangkatnya tadinya nggak ada, ditambah 1. Berarti 0 ditambah 1. Ya, yang bawah juga sama. Pangkatnya ditambah 1 ya. Jangan lupa ditambah konstan. Jangan lupa dikasih kurung. Set. Ya. Dikurangkan dengan set. Jangan lupa konstannya maju ke depan. Set. Jadi berapa? 4. Set. Gitu ya. Q-nya jadi pangkat berapa tuh Q-nya? Pangkat 2. 2. Good. Dibagi 2. good ya, ditambah konstan set ya. Berarti ini pangkatnya 1 set gitu ya. Sama dengan ini takutnya kali ya saya pakai warna berbeda. Set gitu ya. Nah, ini jadi berapa? 16. Ya. 0 tambah 1 pangkatnya jadi 1. Set. Pangkat 1 nggak usah ditulis ya. Kalau lagi bucin, gabut boleh ditulis ya. Tapi nggak usah ditulis ya. 16 Q ditambah C ya. Nah, set. Set ya, dikurangi. Set, 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 set. Jadi berapa tuh? 2. Good. 2 Q pangkat 2 ditambah konstan. Set, set, set ya. Tinggal diapain? Ya, kita buka kurungnya ya. 16 Q buka kurungnya min 2 Q pangkat 3. Jangan lupa ditambah konstan. Selesai? Belum ya. Ini baru ketahuan R ya. Atau revenue ya. Pendapatannya. Nah, itu rumus atau fungsi dari pendapatan sudah ketemu gitu ya. Sama dengan 16 Q dikurangi 2 Q pangkat 3 ditambah konstan. Nah, yang belum ketemu apa? Maaf Bu, kok 2 Q pangkat 3? Oh iya betul, 2 Q pangkat 2 ya? Iya. Ya biasanya yang diomongin nama yang ditulis, lidah tak bertulang ya, bentar ya. Terima kasih, ini saya hapus dulu ya. Set, mana. Nah, kita hapus dulu. Set. Ya, ini tadi berapa tadi ya? Minus 2 Q pangkat 2 ya. Oke, ditambah konstan. Set. Nah, udah bener ya? Takutnya lidah tak bertulang lagi tuh. Udah betul ya? 16 Q dikurangi 2 Q pangkat 2 ditambah konstan. Ya, nah baru kita cari apa? Average revenue sama dengan average cost. Jadi dia merupakan pembagian antara revenue dengan Q. Ya. Kita masukin fungsi dari revenue. Ya, 16 Q dikurangi 2 Q kuadrat ditambah konstan. Set, dibagi dengan Q ya. Nah, set. Jadi berapa? 16. Set. Jadi berapa? 2 Q. Good. Set. Nggak bisa dicoret ya. Berarti ditambah konstan per Q. Nah, itulah average revenue. Gampang ya? Oke, yang belum jelas silakan bertanya sebelum saya lanjut lagi. Yuk. Ada yang mau bertanya dulu? Lanjut? Lanjut aja, Bu. Lanjut ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini untuk yang penerapan dalam integral saya cukupkan ya rekan-rekan karena saya harus bahas untuk yang
linear programming ya, kurang lebih konsepnya kayak tadi. Nah, nanti UASnya ya seputar yang saya terangkan sampai itu aja ya, biar nanti yang lain juga bisa memahami yang nggak ikut ya. Nah, ini saya cukupkan untuk yang integral, persamaan integral dan penerapan integral dalam bidang ekonomi. Saya akan lanjut untuk yang apa tadi, linear programming ya. Oke, kita lanjut ke linear programming ya. Linear programming. Oke. Di tempat saya ini hujan nih. Untung alhamdulillah sinyalnya bagus nih. Set. Nah, udah kelihatan start screen-nya? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, oke teman-teman semua, kita sudah move on ya dari integral dan penerapan dalam bidang ekonomi integral. Kita maju ke linear programming ya. Nah, ini si linear programming teh ngapain gitu ya, gue belajar kayak begitu gitu buat apa gitu. Nah, ini adanya masalah dengan yang namanya optimasi teman-teman. Jadi kadang gini, saya nggak tahu, lupa udah menjelaskan ke kelas ini apa belum. Jadi ada kondisi seperti ini. Ini dalam ekonomi ya. Kalau misalkan teman-teman punya pabrik tahu gitu ya, sekali produksi misalkan 1000 tahu. Nah, 1000 tahu itu bisa diselesaikan oleh 10 orang. Nah, ketika teman-teman mencoba menambahkan tenaga kerja itu jadi 12 gitu ya, ternyata selesainya lebih cepat. Ya, jadi mungkin tadinya 8 jam jadi 7 jam. Nah, teman-teman, wah, bisa lebih cepat nih gitu ya. Tambahin deh gua tenaga kerjanya jadi 15. Ternyata lebih cepat, jadi 5 jam gitu selesainya dalam sehari. Nah, terus ditambahin lagi jadi 20, ternyata nggak selesai-selesai gitu. Karena apa? Jadi di dalam optimasi itu akan ada titik optimal di mana itu sudah cukup. Gitu. Jadi sudah cukup segitu gitu. Karena nanti semakin ditambahkan bukan lebih efektif, tapi akan memperlama atau tidak mengoptimalkan dari laba ya, atau keuntungan. Karena kan ujung-ujungnya keuntungan di dalam perusahaan. Kalau misalkan nanti kita tambahkan tenaga kerja, otomatis apa? Bayar tenaga kerja. Ketika kita menambahkan tenaga kerja, bayar tenaga kerja, belum tentu nanti mereka bisa seoptimal jumlah sebelumnya, sebelum ditambahkan. Nah, itulah perlunya yang namanya, salah satunya ya, itu linear programming. Ya, jadi berapa nih kapasitas optimal ya, atau mungkin dari yang saya produksi itu berapa dengan kondisi sumber daya yang terbatas. Kalau sumber daya kita tak terhingga gitu kan, nah itu nggak akan jadi masalah. Tapi yang jadi masalah adalah sesuai nggak sama yang kita keluarkan. Nah, oleh karena itulah ada yang namanya konsep optimasi. Nah, untuk penyelesaiannya salah satunya adalah dengan menggunakan linear programming ya. Nah, ini ngomong-ngomong dia dikembangkan ya, dia jadi merupakan teori lebih lanjut dari aljabar linear ya, yang mengembangkan itu matematika dari matematisian ya dari Amerika Serikat ya. Nah, kita langsung ke contoh saja ya. Nah, ini yang saya contohkan di slide. Teman-teman semua itu sudah kompleks ya. Jadi akan saya contohkan yang sederhana. Jadi nanti biar bisa menyelesaikan masalah-masalah yang tidak sederhana ya. Nah, ini saya akan contohkan sederhana dulu ya. Jadi ini akan saya modif soalnya menjadi soal yang sederhana. Jadi soalnya akan ada di screen saya ya. Nah, silakan diperhatikan baik-baik ya. Oke, kita sudah melaju ke yang namanya linear programming. Muat ya, bawah linear programming. Ya, konsepnya tadi ya yang seperti saya jelaskan singkat tadi ya. Jadi konsepnya kayak tadi, jadi masalah optimasi ya. Oke ya. Nah, jadi linear programming itu nanti dengan sumber daya yang kurang lebih terbatas kayak begitu, gua harus gimana nih? Ya, jadi harus bikin produk A itu seberapa banyak dan harus bikin produk B itu seberapa banyak. Biar apa? Biar keuntungannya optimal kayak gitu ya. Nah, ini saya contohkan yang sederhana dulu dengan 2 persamaan ya.
yang saya contohkan di PPT itu dengan 3 persamaan, nanti itu lebih kompleks ya. Ini saya berangkat dari basic dulu aja ya, biar paham konsepnya. Nah, jadi gini, saya mau langsung ke contoh ya. Jadi ini contohnya pabrik tahu lah, ibaratnya gitu ya. Nah, jadi ini sebuah pabrik tahu, gitu ya. Nah, pabrik tahu ini, dia mau bikin 2 jenis tahu. Nah, jadi dia ada 2 jenis tahu ya. Jadi tahu tipe 1 atau tahu tipe A gitu ya. Dan tahu tipe B. Nah, tipe B gitu ya. Nah, dalam kenyataannya ketika berjalannya proses produksi gitu ya, tahu A dan tahu B itu punya bahan baku. Ya, bahan bakunya misalkan kedelai bahan baku tahu A dan B adalah misalkan ya kedelai dan apa ya, gula merah misal ini ya. Nggak pakai gula ya, pakai apa ya? Kedelai dan apa sih? Tahu dari apa sih kedelai dan apa ya? Gula merah lah, saya kasih gula merah ya. Pura-puranya ini Maya. Gula merah. Nah, untuk membuat tahu jenis A, diperlukan kedelai 4 kg ya, dan gula merah 2 kg ya. Nah, sementara Ini singkirin. Mari itu. Untuk membuat tahu jenis B ya, diperlukan 2 kg kedelai dan 4 kg gula merah. Nah, gitu ya. Nah, sementara pada proses pembuatannya kedelai itu dalam proses produksinya maksimum itu yang tersedia 6 kg. Nah, lo tuh ada maksimumnya ya. Jadi nggak boleh 60 kilo ya. Jadi nggak boleh dari 60 kilo. Nah, makanya nanti kombinasinya apa aja nih yang optimal gitu ya. Nah, terus kemudian untuk gula merah ya, yang tersedia 48 kilo. Nah, coba sambil diresapi soalnya ya. Jadi nanti biar bisa membuat suatu hubungan matematis ya. Nah, terus kemudian ketika nanti dijual gitu ya, untuk tahu yang pertama gitu ya, tahu yang A itu akan menghasilkan 80.000 ya. Nah, untuk yang tahu kedua atau tahu B ketika nanti dijual itu akan menghasilkan 60.000. Nah, ditanya tuh sama dia, untuk memaksimalkan laba
berapa jumlah tahu A dan tahu B yang diproduksi. Nah, jadi nanti kita akan mengkombinasikan antara dua tahu, tapi biar keuntungannya optimal gitu ya, tanpa melebihi dari kapasitas yang tersedia dari bahan baku. Nah, itu fungsi dari linear programming ya teman-teman. Nah, ketika nanti teman-teman tuh ada soal kayak begini di dalam linear programming, step yang pertama itu adalah buat soal tersebut jadi persamaan matematis ya, buat ke dalam persamaan matematis. Nah, caranya kita bisa dengan membuat suatu tabel. Ya, tabelnya bisa kayak gini. Nah, kita cermati di sini ya. Nah, ini kan ada dua produk output ya. Tahu tipe A sama apa? Tahu B. Oke, good. Nah, kita bikin di tabel ya. Jadi di sini tahu A, di sini tahu B. Nah, gitu. Ya. Nah, terus kemudian kita lihat lagi dari soal. Ya. Bahan bakunya ada berapa buat bikin tahu? Ada kedelai ya, sama apa satu lagi? Gula merah. Nih, ya, sama gula merah ya. Nah, kita anggap di sini kedelai gitu ya. Di sini gula merah saya singkat GM ya. Misalkan tahu A saya lambangkan dengan X1 ya, tahu B saya lambangkan dengan X2 biar memudahkan ya, biar nggak panjang-panjang nanti dalam persamaan matematis ya. Nah, kita lihat tahu A. Untuk membuat tahu A yang ini gitu ya, itu butuh berapa kedelai dan butuh berapa gula merah. Tahu A, kedelainya berapa, gula merahnya berapa. Nih, tahu A diperlukan kedelai 4 kilo ya, dan gula merah 2 kilo. Ingat ya, kedelainya 4, gulanya 2. Nah, kita masukin. Kedelainya tadi berapa? 4. Good. 4. Gula merahnya? Dua. Oke, gula merah 2 ya? Iya, Bu. Good. Good. Sekarang kita lihat yang tahu B. Tahu B ini diperlukan 2 kilo kedelai dan 4 kilo gula merah. Kedelainya berapa? 2 kilo. Good. Kemudian Gula gula merahnya merahnya berapa? 4 kilo. 4. Good. Nah, ya udah kayak begini. Nah, kita lihat, jadi di dalam linear programming itu ada yang namanya maksimasi sama minimasi, teman-teman. Ya, jadi maksimasi itu untuk dia itu memaksimalkan profit atau laba. Kalau minimasi itu untuk meminimalkan biaya. Ya, nah ini contoh yang sekarang sedang saya bahas itu adalah soal untuk maksimasi. Taunya dari mana, Bu? Dari sini nih. Untuk memaksimalkan laba, nah itu kan berbicara memaksimalkan laba. Berarti apa? Maksimasi. Kalau ditanya untuk meminimalkan biaya, berarti minimasi. Paham ya? Itu nanti akan terpakai untuk tanda di kendala. Ya. Nah, ini berarti masalahnya maksimasi ya. Nah, caranya gimana? Berarti untuk memaksimasi apa? Laba. Labanya kita anggap misalkan Z gitu ya. Nah, labanya berapa untuk tahu gitu ya? Berapa pendapatan yang kita dapat untuk tahu? Nah, untuk tahu itu tahu A menghasilkan berapa? 80.000. Good. Berarti di sini 80.000 tahu A ya. Tuh. Tahu B di situ berapa tahu B? 60.000.
Good, kita masukin ke sini 60.000. Nah, gitu ya. Nah, di sini ada satu kolom lagi. Kolomnya itu adalah fungsi kendala. Nah, kendala. Kendala itu adalah maksimalnya boleh dipakai berapa. Untuk kedelainya berapa, untuk gula merahnya berapa. Nah, kita lihat di soal. Berapa kedelai yang tersedia? Nah, kita lihat tadi di sini tuh. Kedelai di dalam prosesnya itu maksimum tersedia 60 kilo. Jadi nggak boleh lebih dari 60. Karena apa? Saya cuma punya 60 kilo. Berarti fungsi kendalanya, kedelainya itu cuma tersedia 60 kilo. Gitu ya. Nah, terus kemudian gula merah. Berapa gula merahnya yang tersedia? 48 kilo. Nah, 48 kilo. Ya. Nah, 48. Nah, sudah, setelah bikin tabel ini, kita bikin persamaan matematis, ya. Yang perlu kita tentukan adalah yang pertama adalah fungsi tujuan. Bikin yang namanya fungsi tujuan. Tujuannya apa? Untuk apa tadi? Memaksimasi. Dari apa? Laba. Ya. Berarti fungsi tujuan adalah maksimasi untuk Z-nya, ya. Z-nya berapa? 80.000 X1, ya. Jadi nanti entah berapa nih laba kita, karena dijualnya kan 80.000, dikalikan berapa? Kali tahu yang terjual. Berarti dikalikan X1. Berarti 80.000 kali X1. Berarti di sini 80.000 kali X1 ditambah ya 60.000 dikali X2. Nah, gitu. Ya, itu fungsi tujuan. Kalau fungsi tujuannya itu meminimalisasi biaya, berarti fungsi tujuannya minimal Z gitu ya. Jadi meminimalisasi dari biaya gitu ya. Nah, kita lihat di sini fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya ada berapa? Ada fungsi kendala kedelai, ada fungsi kendala gula merah. Berarti di sini fungsi, jadi pertama menetapkan fungsi tujuan, ya. Yang kedua menetapkan fungsi kendala. Nah, kendala yang pertama adalah, lihat di sini, ini fungsi kendala yang pertama, kedelai ya. Itu apa? 4X1 ya ditambah 2X2 kurang dari 60. Ya, karena fungsi kendala kedelai, jadi ke samping gitu ya. Berarti 4X1 ditambah 2X2 nih kurang dari 60. Ada sama dengannya. Karena mentok di 60 kedelai yang boleh dipakai. Ya. Itu fungsi kendala yang pertama untuk kedelai. Fungsi kendala yang kedua untuk gula merah. Ya. Berarti fungsi kendala yang kedua sama dengan 2 dikalikan berapa? X1. 2X1 Good. 2X1 ditambah 4X2. 2. Good. Kurang dari sama dengan 48. Good. Ya. Nah, jangan lupa ada fungsi kendala yang ketiga. Ya, apa itu? Nah, perhatikan di sini.
Fungsi kendala yang ketiga adalah kita tidak boleh berproduksi tahu A sama tahu B itu 0. Kurang dari 0 itu nggak boleh. Jadi nggak berproduksi minimalnya itu 0. Makanya kita nggak boleh berproduksi negatif. Berarti untuk tahu jenis tipe A dan tahu jenis tipe B itu lebih besar sama dengan 0. Jadi nggak boleh 0. Karena kalau dalam produksi itu kan nggak ada minus gitu ya. Jadi 0. Kalau minus itu gimana? Ada yang salah gitu di dalam rumus atau di dalam apa gitu ya. Nah, terus gimana? Nah, perhatikan lagi hal yang satunya adalah di tanda ini. Ya. Kalau fungsi tujuannya untuk maksimasi, lambangnya di fungsi kendala untuk yang ini itu kurang dari sama dengan. Tapi kalau tujuannya minimasi, ya, di dalam biaya, ini lambangnya itu kebalikannya. Jadi kayak begini. Nah, itu yang saya kasih kuning ya, saya kasih purple. Nah, kalau minimasi ya, nah, paham ya? Karena ini soalnya untuk maksimasi, makanya di sini kurang dari sama dengan. Paham ya? Paham. Bisa lanjut? Lanjut, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, perhatikan di sini. Di sini kita berhadapan dengan sesuatu yang namanya pertidaksamaan. Maksudnya gini, kalau pertidaksamaan itu di sini itu bukan sama dengan, tapi lebih besar atau lebih kecil sama dengan atau tidak sama dengan, gitu ya. Kalau persamaan fungsi persamaan kan sama dengan, misalkan 4x1 ditambah 2x2 sama dengan 0. Nah, kita tidak berhadapan dengan fungsi persamaan, tapi kita berhadapan dengan fungsi pertidaksamaan. Nah, oleh karena itulah kita akan bikin fungsinya jadi fungsi persamaan. Biar apa? Biar bisa diselesaikan. Ya. Nah, kita selesaikan jadi fungsi persamaan. Yang tadinya pertidaksamaan gitu ya, kita ganti menjadi fungsi persamaan karena untuk diselesaikan, ya. Nah, caranya adalah kita nulis lagi fungsi kendalanya ke samping sono gitu ya. Fungsi kendala yang pertama ya 4x1 kita tulis lagi ditambah 2x 2 kurang dari sama dengan 60. kurang dari itu kan harus kita bikin persamaan, berarti sama dengan 60. Nah, tadinya kurang dari sama dengan kita ganti sama dengan 60. Nah, perhatikan nih. Kalau misalkan kita harus kurang dari 60 gitu ya, otomatis kan jatuhnya itu ketika nanti mau jadi 60 kan ditambahkan. Kayak misalkan gini nih, 5x ditambah 7 kurang dari 60. Misalkan ini saya contohkan di sini nih. 5x ditambah 2 kurang dari 10, misalnya. Otomatis x-nya ketika kita akan jadikan persamaan kan kayak gini kan. Nah, ketika kita menambahkan suatu bilangan si x ini kan harusnya jangan sampai menyentuh angka 10 kan gitu kan. Kalau buat menyentuh angka 10 otomatis kan ini ditambahkan dengan suatu bilangan kan gitu kan. Ya enggak? Sekali lagi nih. Nih logikanya gini. Kalau misalkan gitu ya, ada fungsi 5x ditambah 2 kurang dari sama dengan 10 gitu ya. Ketika kita mau menambahkan atau mensubstitusikan angka x ini dengan bilangan apapun gitu ya, itu kan harusnya kurang dari 10 nanti ketemunya. Tapi kalau kita mengubah menjadi persamaan, otomatis kalau hasilnya tadi X-nya sudah ditambahkan hasilnya kurang dari 10, harus ditambahkan bilangan tertentu biar jumlahnya jadi 10. Ya. Iya. Gitu ya logikanya ya. Oleh karena itulah nanti gitu ya, good, di sini itu akan ditambahkan sisa. Sisanya itu berapa?
Ya entah bilangannya berapa, pokoknya nanti ditambahkan itu totalnya sama dengan 10, kayak gitu. Nah, sisanya itu kita anggap aja, lambangnya itu S, ya. Jadi sisa 1, sisa 2, sisa 3, gitu ya. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, ke sini ya. Berarti ini ditambahkan sisa. Sisanya berapa kagak tahu gua. Pokoknya dia nanti jumlahnya itu 60, gitu kan. Nah, fungsi kendala yang kedua juga sama. Kita tambahkan dengan sisa, ya berarti 2x1 ditambah 4x2, ya, jangan lupa ditambah sisa. Sisanya jangan S1 lagi, tapi sisa 2. Nggak tahu berapa jumlahnya, gitu ya, karena berbeda sama jumlah yang pertama. Berarti sama dengan berapa? 48. Good. Ya, jangan lupa untuk fungsi kendala yang ketiga, sekarang sudah ada S1 sama S2. Ya, berarti yang ini ditambahkan dengan yang ono, yang ini sama yang ono. Ya, berarti X1, X2, S1, dan S2 harus lebih besar daripada 0. Ya, itu nggak usah diganti jadi persamaan, jadi sama dengan 0 ya, itu kan berbeda, bukan persamaan yang akan kita cari gitu ya. Jadi ini hanya syarat ya, syaratnya itu harus lebih besar daripada 0 gitu ya. Nah, itu fungsi kendalanya. Nah, untuk fungsi tujuannya, gimana fungsi tujuannya? Yang ini, sama. Karena yang atas ditambahkan, yang bawah juga ditambahkan, ya. Berarti 80.000 X1, di Z-nya 80.000 X1, ya, ditambah berapa? 60.000 X2, ya, ditambah. Nah, S1 sama S2 dikalikan berapa? 0. 0 dikali S1 ditambah 0 dikali S2. Bu, kenapa ditambahkan 0 gitu kan? Karena fungsi tujuannya lambanya yang ini. Ya, yang ini. Jadi nanti biar ini nggak berubah, makanya ini dikalikan 0. Nah, gitu. Jadi di dalam matematika biar imbang, biar sama, fungsi tujuannya nggak berubah. Karena yang ditetapkan kan nggak berubah, kita hanya mengubah persamaan dan pertidaksamaan untuk fungsi kendala. Kayak gitu, ya. Nah, oke, caranya gimana nih, Bu? Nah, caranya itu untuk menyelesaikan hal ini itu ada 3 metode, ya. Jadi yang pertama itu adalah metode grafik, ya. Yang kedua itu metode aljabar. Yang ketiga itu metode simplex. Nah, nanti masing-masing itu ada caranya gitu. Nah, caranya seperti apa? Nah, kita akan bahas bersama-sama gitu ya. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas dulu dengan cara yang metode grafik atau metode dengan garis ya. Jadi ditentukan dari garis gitu ya. Nah, kita akan bahas penyelesaiannya untuk penyelesaian dengan metode grafik. Nah, dengan metode grafik. Nah, good ya. Nah, caranya gimana? Nah, kita akan kerjakan bersama-sama gitu ya. Nah, perhatikan ya, untuk menyelesaikan dengan metode grafik gitu ya, itu kita cukup gitu ya, mengenolkan salah satu gitu ya. Nah, ini kan kendalanya itu kan ada 2 ya. Jadi fungsi kendala yang ini sama fungsi kendala yang ini, kan gitu kan? Nah, kita coba selesaikan. Untuk fungsi kendala, untuk yang apa?
ini apa namanya, yang pertama kita masukin sini ya. Jadi fungsi kendala yang pertama gitu ya, itu kendalanya itu adalah X1 sama X2 gitu ya. Nah, kita lihat di sini kita bikin ini X1 sama X2. Nah, kita lihat sini. Nah, perhatikan. Untuk menyelesaikan fungsi kendala yang pertama, kita harus mengenolkan salah satu. Jadi satu-satu kita harus enolkan ya. Mulai dari kita mengenolkan X1-nya, yang kedua mulai kita mengenolkan X2-nya. Ya, jadi kita salah satu dulu nih, ngenolin X1-nya. Nah, kita X1-nya kita enolkan. Nah, kita enolkan X1-nya. Nah, kalau kita enolkan X1-nya, berarti kan 4 kali X1 berarti 4 kali 0, ditambah 2X sama dengan 60. Berarti 2X sama dengan 60. Berarti X-nya sama dengan berapa? 30. 30. Ya. Nah, ini saya kan tulis di sini ya. Coret-coretannya ya. Jadi yang pertama itu kita mengenolkan X1 ya, berarti X2 sama dengan 4 kali X1, biar nanti nggak lupa di rumah ya. Ditambah 2 kali X2, oke, good. Di sini kurang dari sama dengan 60. Atau nanti kan dengan persamaan ya, berarti, aduh nggak muat. 60 ya. Berarti ini otomatis kalau kita nolkan berarti ini kan 0 ya. 4 kali X1 0 ditambah 2X2 sama dengan 60. Ya, berarti X2 sama dengan berapa? 30. Ya. Berarti X2-nya sama dengan 30. Ya, nah gantian. Sekarang kita tinggal mengenolkan si siapa? Si X2. Nah, kita nolkan X2. Masukin rumus yang sini lagi, ya. X2-nya dinolkan yang ini. Berarti X1-nya berapa? 4X1 sama dengan 60. Berarti X1 15. Good. Nah, ketemu ya. Nah, itu untuk kendala 1 ya. Kendalanya ada berapa dia? Ada 2 ya. Ini kan tadi kendala yang ketiga kan ini apa? Aturan harus lebih besar sama dengan 0 ya. Kalau kendalanya itu untuk persamaannya ada 2 ya. Kendala yang kedua apa? Kendala kedua. Kendala yang kedua sama, kita mengenolkan salah satu juga. Ya, untuk kendala yang kedua. Ini saya jelasinnya pelan-pelan ya, takutnya ada yang sinyalnya error, ada yang ini apa, biar paham ya. Nah, mana tadi kita teh? Biar ke mana tulis sana. Ini, bukan yang mana? Ini ya. Nah, berarti kendala yang kedua 2X1 ditambah 4X2 ya. 2X1 tadi teh berapa? 2X1 ditambah berapa? 4X2. 4X2 kurang dari sama dengan 48 ya. Iya. Oke, ya. Nah, kita mengenolkan X1 dulu nih, ya. Berarti ini jadi 0. 2 kali X1, X1-nya 0, ditambah 4X2 sama dengan 48. Berarti X2-nya sabaraha? 12. Good. Berarti ini 12, ya. Kemudian kita mengenolkan X2-nya. Ya, ini kita endolin. Ya, berarti
4 kali X2, X2-nya endol, 2X1 sama dengan 48. X1 sama 24. dengan 2, 4. Ya. Nah, setelah kita dapat kayak begini, gitu, yes, kita bikin grafik, saudara-saudara, ya sekalian, ya. Bikin grafiknya kayak gimana? Nah, kita bikin grafik, ya. Ini perjalanannya nanti masih panjang, saudara. Kita namas dulu ya. Saya izin minum dulu Iya, ya. Bu. Oke, ya. Nah, ini grafik ya. Kita bikin grafik. Ini grafiknya berarti di sini adalah X1 ya. Di sini adalah X2 ya. Nah, kita kendala yang pertama dulu tuh. Ketika X1-nya 0, yang ini, X2-nya 30. Masukin di sini. Ini saya bikin begini 10, 20, 30, 40, 50. 10, 20, 30, 40, 50. Ya. Ini 0, 10. Ntar di rumah bikin yang bagus ya. Ini saya skalanya error nih. 40, 50. Ya. Nah, tadi 0 dengan 30. X1-nya 0, X2-nya 30. Berarti di dia. Tas. 1, 2, 3. Ini ya. Nah, terus 15 dengan 0. X1-nya 15, gitu ya. X2-nya 0. Set. Ya. Berarti sekitar sini. Nah, tarik garis. Set. Nah, itu untuk kendala yang pertama. Set. Ya. Kendala yang kedua. 0 sama sabaraha 12. 0 sama 12. Mungkin ada di sini ya. Kayaknya ya, nanti bikin yang bagus ya, ada di sini ya. Nah, terus kemudian 24 sama endol. 24 sama endol. Kemungkinan ada di sini. X1-nya 24. Kita tarik garis. Set. Jus. Melengkong ya. Set. Gitu ya. Nah, ini K2 atau kendala 2. Nah, teman-teman semua perhatikan, setelah kita bikin grafik ini, insight-nya apa? Ya, jumlah X1 dan X2 yang optimal dan tidak melebihi jumlah kedelai sama apa tadi gula merah yang tersedia alias 60 sampai 48 yang ono, itu yang mana? Yang saya arsir. Ini saudara. Ini kan udah pertemuan titik potong kan di sini ya. Nah, ini yang di sini. Set, 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 set. Nah, ada di situ ya. Nantinya akan ada di titik perpotongan di sini. Ini titik yang pertama di sini. Titik yang kedua ada di sini, gitu ya. Titik yang ketiga dari titik perpotongan di sini. Titik keempat ada di sini. Set, ya. Nah, itu yang diarsir adalah daerah yang nantinya itu tahu jenis A dan tahu jenis B yang optimal itu berapa untuk menghasilkan profit yang maksimal. Paham ya? Nah, cara menentukan garisnya itu berapa aja dan profitnya itu berapa aja, mari kita lihat. Bu, panjang teing, bener. Saya nulisnya capek gitu ya. Nah, kita coba bareng-bareng ya, jangan ngantuk ya. Nah, ngantuk kan? Enggak, Bu, enggak. Enggak ya, oke. Kita lihat titiknya ada 4, titik 1, 2, 3, 4. Ya. Titik yang pertama, untuk memaksimalkan laba. Ya, Zmax ya. Untuk memaksimalkan laba ya, titik yang 1. Nah, titik yang pertama, ini udah ketahuan ya, koordinatnya kan 0,0, berarti X1-nya 0, X2-nya 0 ya. Nah, ini berarti X1-nya 0, X2-nya 0. Nah, kita masukin ke dalam rumus yang ini, profit, nih, yang fungsi tujuan. Nah, berapa itu fungsi tujuannya? 80.000 X1 ditambah berapa? 60.000 X2. 80.000 X1 ditambah 60.000 X2. Gitu ya? Iya, Bu.
Ya enggak? Ya ya. Oke, good. Nah, kita masukkan koordinat ini, ya, yang di titik yang pertama ini tuh di pojok gitu ya. Nah, si endol ini sama endol yang X2 kita masukkan ke sini, substitusikan. Ya. Berarti X1-nya tadi dapat 0 gitu ya. Kita masukkan berarti 80.000 kali 0 berapa? 0. 0 ya. Pinter banget ya. Ini 60.000 kali X2 0 ya. Berarti totalnya berapa? 0 ya. Berarti di sini 0, di sini 0. Berarti total Z-nya sama dengan 0 ya. Sekarang titik 2. Nah, ini ada di titik keberapa? Di sini. Koordinatnya berapa? X1-nya 0, X2-nya berapa? 20. Ya. Titik yang kedua 0,20. Masukin ke rumus yang ini. Ya. 0 kali 80.000 berarti berapa? Good. 20 kali 60.000. Berapa? 70.000. Nolnya berapa? 1.200. Aduh, nggak muat, kumahanya. Ini saya hapus ya yang sebelah ya. Ini udah paham kan ya? Saya hapus boleh nggak? Iya, Bu, boleh. Boleh, Bu. Nggak muat ini soalnya. Ya. 1.200.000 ya, berarti 0 ditambah 1.200.000 berarti 1.200.000. Nah, sekarang titik yang ketiga. Nah, titik yang ketiga belum ketahuan berapa koordinatnya. Nah, nanti kita cari ya. Nah, kita ke titik yang keempat dulu. Titik yang keempat tadi koordinatnya adalah berapa? 15 dengan 30 ya. Ya enggak? Ya, ini ya 15 sama 30 ya. Oke. Iya, Bu. Berarti oke, good. Berarti X1-nya tadi 15, X2-nya tadi 30. Ya, ini titik yang ketiga. Nah, berarti masukin ke Z-Max sama dengan 80.000 kali X1 ditambah 60.000 ya. 60.000 nggak sih? Ya nggak sih ya? Iya, Bu, 60.000. Iya ya. Ya, good. Ya. Berarti 80.000 kali X1 kali 15, hitung kalkulator. 1.200.000. 1.200.000. Kita tulis di sini dulu. 1.200.000. Ya. Untuk yang X2 kali 60.000 berarti 30 kali 60.000 berapa? 1.800.000. Oke. 1.800.000. Fungsinya ditambahkan ini ya. Nah, ditambah 1.200.000 ditambah 1.300.000 1.800.000 berapa? 2 juta. 3 juta. 3 3 juta. juta ya? Iya, 3. Nah, ini titik keempat ya. Titik ketiga belum kita cari ya. Nah, sekarang kita nyari titik ketiga. Nah, cara nyari titik ketiga, koordinatnya gimana gitu ya. Nah, kita itu ini kan pakai persamaan kuadrat ya. Jadi persamaan kuadrat. Nah, kita gini ini, kita bikin sama dengan yang sini ya. Berarti tadi yang mana titik potong, berarti yang sini ya. Nah, berarti gini, 4x1 gitu ya, kita pakai kuadrat untuk nyari titik potongnya. Berarti 4x1 ditambah 2x2 sama dengan 60. Nah, ini buat nyari titik, ini titik keempat, sorry. Sekarang kita nyari titik ketiga ya. Tadi berapa ini teh?
berapa tadi ya? 4x1 ya, ditambah 2x2. Sama dengan 60. Oke, good. Yang kedua persamaannya berapa? 2x1 ya, ditambah 4x2, 2x1 ditambah 4x2 ya, sama dengan 48. Nah, good. Cara nyarinya itu dengan mengenolkan atau menghilangkan salah satu. Ingat ya, di dalam matematika ya, kita mau ngilangin yang mana dulu bebas, yang penting bisa dikurangkan. Nah, kita coba hilangin yang x1 dulu, biar sama, biar dikurangnya sama dengan 0. Berarti untuk ruas yang bawah kita kalikan 2, yang atas kita kalikan 1. Ya, berarti 4x1 ditambah 2x2 sama dengan 60 ya, karena semuanya dikalikan 1, asli bilangannya ya. Nah, dikalikan 2 yang bawah berarti 2x1 dikalikan 2 berarti 4x2 lagi, x1. Takut saya ada yang tidak sinkron antara yang dipikirin sama ditulisan, tolong dikoreksi ya teman-teman ya. Iya, Bu. Antara yang di lidah juga ya. Ini berarti 4x2 dikali 2 berarti 8x2 sama dengan 48 kali 2 berapa? 96. Good. Nah, biar x1-nya hilang, otomatis dikurangkan. Nah, dikurangi. 60 dikurangi 96 berapa? 36. Minus 36. Minus ya? Iya, Bu. Ini mau di mana lagi nih? Minus 3. 2x2 dikurangi 8x berapa? Minus 6x2. 6x2 ya. Berarti x2 sama dengan positif ya, 36 bagi 6. 6. Nah, ketemu x2-nya. X1-nya gimana? Dicari, teman-teman. Ini yang hobi nulis itu suka banget ya. Yang kurang suka hobi nulis dia sabar-sabar aja ya. Kita nyari x1. Nah, kita substitusikan x2 ya ke dalam rumus salah satu boleh, yang mana aja boleh ya. Berarti 4x1 nyari x1 sekarang nih. Ditambah 2x2 sama dengan 60. Nah, x2-nya udah ketemu, 6. Ono ya. Berarti 4x1 ditambah 2, x2-nya tadi berapa? 6. Sama dengan 60. 4x1 ditambah 6 kali 2. 12. Good, 60. 4x1 sama dengan 60 dikurangi 12, sabaraha? 54. 48. Hah? 48. 48. 48. X1 sama dengan 12. Alhamdulillah ketemu ya. X1-nya 12, X2-nya 6 perpotongannya ya. 12,6. Berarti titik potongnya tadi di sini adalah 12,6 ya. X1-nya 12 kan benar tadi, yes? Iya, Bu. Benar, yes. Oke. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, kita tinggal ini ke sini nih. Aduh, meni panjang lebar ya. Titik ke-3 ya. X1 sama dengan 12, X2-nya sama dengan 6. Nah, Z mark sama dengan 80.000 kali X1 piro? 12. Ditambah 60.000 kali X2 6. Hitung, 80.000 kali 12 berapa? 960.000. 960.000. Good. 60.000 kali 6. 360. 160.000. Good. Totalin, 960 ditambah 360.000. 1.320.000. Nah, alhamdulillah ya. Akhirnya ya. Ini angkanya 1.320.000 ya.
Nah, udah selesai belum Bu? Hampir selesai ya. Nah, dari sini kita bisa narik kesimpulan apa ya? Yang harus kita kombinasikan antara tahu A sama tahu B adalah yang profitnya paling besar ya. Kombinasi yang pertama profitnya 0, kombinasi yang kedua profitnya 1.200.000, yang ketiga 3 juta, yang keempat 1.320.000. Yang paling gede profitnya yang mana? Titik 4. 4. Titik 4. Nah, oke, good. Nah, oleh karena itu di kesimpulan ya, sehingga untuk mendapatkan laba yang maksimum, kombinasi tahu A dan tahu B adalah titik ke berapa? 4. Kalau titik keempat, tadi tahu A-nya berapa? X1-nya berapa tuh titik keempat? 15. 15, ya. Oke, berarti adalah tahu A sama dengan 15, tahu B sama dengan tahu B-nya berapa tuh 15? Sama berapa? 30. 30. Sama 30. Bener nih, 30. Awas kalau salah di tag ya sama saya ya. Bener ya? Iya. Oke. Benar ya? 30. Oke. 30. Nah, berapa laba yang akan diperoleh sama dengan 3 juta rupiah. Selesai. Aduh, panjang ya. Gampang nggak? Gampang, Bu. Gampang ya. Insya Allah. Nah, ini prosesnya panjang ya dan perlu apa namanya? Maaf, di tempat saya hujan. Oke. Nah, itu saya kasih contoh yang sederhana ya teman-teman. Jadi ada beberapa persamaan sebetulnya yang dipakai, ada 3, ada 4 gitu ya. Nah, ini saya contohin dulu yang sederhana untuk metode grafik ya. Ini kayaknya saya menjelasin lagi metode apa satunya lagi aljabar. Waktunya sudah jam 3, jadi nanti silakan dibaca sendiri aja. Nanti UASnya itu sampai yang saya terangin terakhir gitu ya. Nah, untuk yang lainnya silakan boleh dibuka-buka atau dikepoin gitu ya untuk yang metode aljabar sama satu lagi itu simplex gitu ya. Nah, itu caranya kurang lebih beda ya, tapi hasilnya nanti kurang lebih sama. Cuman kalau lemahnya di metode grafik itu hanya untuk 2 dimensi ya. Jadi untuk inputnya itu 2 variabel. Kalau sudah 3 variabel itu nanti kita akan kesulitan buat nyari titiknya. Makanya ada metode simplex sama satu lagi itu adalah metode aljabar ya. Itu lebih panjang lagi prosesnya untuk aljabar karena nanti kita mengeliminasi satu-satu ya. Nah, makanya ini untuk UAS saya cukupkan sampai ke metode linear programming yang metode garis gitu ya, atau grafik. Untuk teman-teman yang mau kepoin silakan dikepoin materinya atau ke sumber yang lain gitu ya biar tahu saya punya bisnis ini sama ini berapa nih yang harus optimal. Nah, itu bisa diselesaikan pakai linear programming. Oke. Sebelum saya akhiri sesi ini, ada yang mau tanya dulu? Tidak, silakan yang mau tanya. Ibu, saya mau bertanya, Bu. Oke, Bila, gimana Bila? Nanti pas UAS ada soal suruh analisa nggak, Bu? Kalau ada yang dianalisa apa? Oh iya, nanti kayaknya hitungan, jadi essay seperti ini ya, dari materi-materi setelah UTS yang nanti Ibu itu sudah sampein, ya kurang lebih kayak gitu. Cuman kemarin prodi itu minta untuk analisis ya karena COVID katanya kayak begitu. Kalau analisis paling nanti seputar kan saya kasih berita gitu ya atau dari artikel gitu ya. Nah, teman-teman cara jawabnya itu kaitkan dengan teori yang udah pernah dipelajari. Ada artikel misalkan tentang bisnis master gitu.
Nah, dia tuh perusahaan bikin masker sama bikin misalkan hand sanitizer gitu ya. Nah, mungkin nanti si soalnya itu saya akan diserempetin ke COVID, tapi kurang lebih memakai teori-teori atau mungkin rumus-rumus yang sudah saya jelasin yang ini gitu. Tapi soalnya nanti ini kan bikin tahu. Nah, nanti kurang lebih di dalam soal UAS ya, perusahaan akan membuat hand sanitizer dan masker. Nah, misalkan kayak gitu. Gitu ya, Bill? Iya, Bu. Tapi nanti istilah kurang lebih kayak begini. Gitu ya. Gimana yang lain, ada yang mau tanya dulu? Oke, sudah cukup ya? Cukup, Bu, cukup. Oke. Nah, ini karena mau tanya enggak? Udah ya? Zil, mau tanya Zil, Muhammad